Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama rabbuna wa yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Muslimin wal mukminin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk maupun penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk agar kita bisa tenang di masjid dan penjagaan agar tidak berbuat buruk di dalam masjid. Dan kita bersyukur kepada Allah hari ini kita semua yang ada di masjid ini Allah berikan kemudahan untuk menunaikan satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang ingin melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid. Salawat dan salam juga semoga kita persembahkan, kita lantunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya, pertolongannya untuk kita bisa merasakan surga Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Hadirin jamaah salat Jumat, anak-anakku semua, tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban dan kurang lebih 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, maka yang sangat umum untuk muncul di benak kita adalah tentang ibadah puasa selama 30 hari 1 bulan penuh lamanya. Di ayat yang tadi sudah dibacakan di awal, yang barangkali juga sudah kita hafal, di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan ibadah puasa. Tetapi ayat ini tidak akan bertenaga, tidak akan bermakna bagi kita ketika menjalankan ibadah puasa jika tidak kita pahami apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa membuat ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita menjadi begitu berarti dan bermakna apabila kita pelajari tafsir dari ayat ini. Pelajaran yang pertama, bahwa ternyata ibadah puasa itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang menjalankannya. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi mengawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya perintah puasa hanya dikhususkan bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pemberian Allah untuk orang beriman tidak mungkin pemberian yang menyengsarakan. Pemberian Allah untuk orang-orang yang beriman tidak mungkin pemberian yang menjadi beban. Yang masih ribut. Tetapi pemberian oleh Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang beriman pastilah pemberian yang menyenangkan. Pasti berupa hadiah. Dan seyogyanya orang yang diberikan hadiah seharusnya ia senang dan gembira. Karena ketika bertemu dengan bulan Ramadan, ketika menjalankan ibadah puasa, maka sudah seharusnya ibadah itu kita jalankan dengan hati yang senang, hati yang bahagia. Beda kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Memanggil orang munafik, ya ayyuhal munafiqun. Orang fasik, ya ayyuhal fasiqun. Pasti panggilan itu Allah ingin memberikan hukuman bagi mereka. Tetapi beda ketika yang dipanggil orang beriman, maka tidak lain dan tidak bukan pasti Allah ingin memberikan hadiah bagi kita semua. Dan puasa bukanlah beban, melainkan hadiah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pelajaran yang kedua, puasa itu bersifat rahasia. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa dengan kata kutiba alaikumus syiyam. Kalau kita baca terjemahan, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tetapi kalau kita pahami dari kata kutiba dalam bahasa Arab berasal dari kata kataba yang ketemu, yang artinya menulis. Maka kalau kita uraikan perkata kutiba alaikumus syiyam, telah dituliskan untuk kamu puasa. Mengapa Allah menggunakan kata tulis? Semisal orang yang menulis surat untuk seseorang, maka pasti yang tahu isi surat itu hanyalah si penulis dan orang yang dikirimi tulisan. Begitulah puasa. Yang perlu tahu kita berpuasa atau tidak, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memerintahkan dan kita sebagai hamba yang diperintahkan. Maka tidak perlu puasa itu diumbar-umbar. Tidak perlu puasa itu dipamerkan. Karena memang orang puasa itu tidak ada ciri. Orang sholat terlihat gerakannya. Orang bayar zakat terlihat tujuannya. Orang naik haji terlihat cirinya. Tetapi orang yang sedang berpuasa tidak akan tampak cirinya dengan orang yang tidak berpuasa. Tidak ada bedanya secara penglihatan mata. Maka tolong dijaga kerahasiaan puasanya. Tidak perlu diumbar-umbar, apalagi ditunjukkan di sosial media seperti yang terjadi kebanyakan hari ini. Karena puasa itu sifatnya sekali lagi adalah ibadah yang rahasia. Cukup antara saya dan Allah Subhanahu wa taala saja yang perlu tahu itu. Pelajaran yang ketiga, bahwa ternyata bukan saja umat Islam yang diberikan perintah untuk menjalankan ibadah puasa, tetapi juga kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita, umat terdahulu sebelum hadirnya Nabi Muhammad SAW, juga mereka menjalankan ibadah puasa. Bahkan puasanya lebih berat dan lebih lama daripada kita. Kita hanya 1 bulan di bulan Ramadan. Orang-orang terdahulu sepanjang tahun mereka berpuasa. Tentu dengan fisik yang lebih kuat dari kita. Karena manusia semakin lama itu semakin mengecil, baik secara fisik maupun secara postur tubuh. Maka wajar bagi mereka untuk berpuasa sepanjang tahun, karena fisik mereka lebih kuat, tubuh mereka lebih besar, tenaga mereka lebih tinggi dari kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tahu kita tidak akan sanggup berpuasa sepanjang tahun. Karenanya setelah menjalankan ibadah Ramadan, menjalankan puasa Ramadan, Allah berikan kepada kita bonus.
Yang mana bonus ini apabila kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti berpuasa sepanjang tahun. Apa bonus itu? Tambahan berpuasa 6 hari di bulan Syawal atau puasa Syawal. Maka apabila nanti setelah selesai Ramadan memasuki hari raya Idul Fitri, di hari mulai hari kedua bulan Syawal sampai hari terakhir bulan Syawal, kita disunahkan untuk menjalankan puasa Syawal sebanyak 6 hari. Apabila puasa Syawal ini kita kerjakan, kita akan memiliki pahala puasa yang sama seperti berpuasa tahun lalu. Dan pelajaran yang terakhir, la'allakum tattaqun, bahwa ternyata tujuan dari puasa bukan hanya sekedar menahan nafsu. Tujuan dari puasa bukan hanya sekedar mendidik kita agar menjadi orang-orang yang bertambah keimanannya. Tetapi tujuan dari berpuasa yang paling penting dan paling utama adalah la'allakum tattaqun, agar kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila poin takwa ini belum tercapai, maka mohon maaf, belum tercapai, belum baik, belum benar puasa kita nanti di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada suatu ketika, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ditanya, takwa itu apa sih? Mahwa takwa? Apa itu takwa? Abu Hurairah kemudian memberikan jawaban, coba kamu bayangkan, kamu sedang berada di suatu jalan yang penuh dengan duri. Di hadapan kamu ini ada jalan yang penuh dengan duri. Apa yang kamu lakukan agar bisa berjalan melewati duri-duri itu? Si penanya menjawab, saya akan berjalan dengan penuh hati-hatian. Nah, itulah takwa. Jika tadi dikatakan tujuan berpuasa adalah menjadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa, takwa itu adalah kehati-hatian kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar tidak tertusuk oleh duri yang bernama dosa. Takwa itu adalah takut apabila kita berbuat dosa. Takut Allah marah kalau saya berbuat dosa. Takut Allah marah kalau saya berbuat salah. Maka ketika Nabi dilempari batu, ketika berdakwah di Taif, sepulang dari Taif, Nabi dalam salah satu doanya menggarisbawahi, ya Allah, aku ridho pada apapun yang menimpa diriku ini, asalkan Engkau tidak marah kepada. Itu Nabi. Maka kita pun seharusnya seperti itu. Silakan apapun yang terjadi pada diri kita harus cari itu, ikhlas pada itu. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak marah kepada kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين وامن المؤمنين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.